akan melaksanakan hukum-hukum kuat dan fitrah kami fiha, bahwa Adam itu Nabi Adam. Maksud daripada yang menjadi khalifah ini Nabi Adam, manusia pertama ya. Lalu kemudian malaikat bertanya, ataj'alu fiha, kenapa mengapa engkau menjadikan fiha untuk di muka bumi tersebut man, orang yufsidu yang akan lakukan kerusakan fiha di dalamnya. Bil ma'asi, ya, kerusakan di sini adalah apa? Al ma'asi, maksiat. Jadi ibu-ibu semuanya, malaikat ini punya prediksi gitu ya. Kalau yang menjadi khalifahnya manusia tentunya akan maksiat, sehingga terjadilah kerusakan di muka bumi. Nah, jadi kalau sekarang ada kerusakan, nih, ketika ada kerusakan di muka bumi ini, kerusakan akhlak, dan kerusakan lingkungan akibat tangan-tangan manusia, akibat kemaksiatan manusia. Ini benar berarti prediksi malaikat ya, ya kan? Nah kemudian wayasfikud dima, dan melakukan pertumpahan darah. Sekarang di Palestina ya, Bro, sedang melakukan sebuah pertumpahan darah ya, kan? Jangankan waktu zaman Palestina, zaman Rasulullah juga melakukan peperangan ya. Ya, perang Badar menang, perang Uhud kalah. Apa makna itu? Watilkal ayyam nudawiluha. Apa makna dibalik diperkirakannya kemenangan? Dulu buat Badar menang, Uhud kalah. Kata Allah, hikmahnya adalah kami memilih syuhada di perang Uhud untuk dijadikan sebagai amal solehnya mereka. Sedangkan di perang Badar kami ya melakukan kemenangan supaya lillah kalimatillah, supaya agama Allah itu tinggi. Yuriquha bil qatli. Nah, jadi dia melakukan sebuah saling bunuh ya. Nah, kok tahu si iblis ini malaikat ini kok tahu? Ini kenapa tahu sih? Prediksi ya. Kenapa memprediksi bahwa Adam itu akan melakukan sebuah kerusakan? Dari mana taunya? Nah, di sini dijelaskan kama fa'ala Banul Jan, sebagaimana dikerjakan oleh Banul Jan. Dulu itu sebelum Adam diciptakan, Allah nyiptakan jin, turunan jin. Wakanu fiha, ya, dan keadaan mereka di dalam bumi itu, di atas bumi itu, falamma absadu arsalallahu alaihi malaikah wa qaradahum bilal jazail wal jabal. Jadi kemudian sama mereka juga melakukan sebuah kerusakan. Afsadu, mereka kemudian melakukan sebuah kerusakan. Rasulullah alaihi malaikat, Allah mengutus kepada mereka malaikat untuk datang kepada mereka, ya, untuk datang kepada mereka buat apa? Buat ya supaya terjadi sebuah kedamaian, sebuah keseimbangan hidup. Dan wa nahnu nusabbihu, dan kami kami nusabbih itu bertasbih, kami bisa televisi menjadikan musabbih ini sebagai pakaian kami. Bihamdik, ayat naqul subhanallah bihamdi, qaddisulak, dan kemudian menyucikan nama engkau, gitu kan? Kurang apa gitu ya murid. Maaf Pak Ustadz, dan menyucikan apa Pak Ustadz? Dan qaddisulak, dan menyucikan engkau. Ya, makasih. Baik. Kemudian lanjut qala ta'ala, kemudian Allah berkata, inni a'lamu ma la ta'lamun, sesungguhnya kami a'lamu mengetahui ma la ta'lamun, apa yang kau tidak tahu, minal maslahat, kemaslahatannya ya, bil istikhlaf, dengan diutusnya Adam, wa anna dzurriyyatahu fihim al-muta' wal ma'asi, yang sesungguhnya keturunan Adam pada mereka ada yang taat wal musmal, ada yang juga maksiat.
fayadhharul 'adl bainahum qawlu lan yakhluqu rabba khalqan aqum 'alayhim minna wa la 'alamu sabaqna lahu wa yana lam yarahu khalaqallahu ta'ala adam man adimul ard ay wajha dan qaddu minha qaddan bijamil alwanihim wa'ajannata ilmiah al-mukhtalif wa sa'ul nudhu khafinu wa sabah hayawanan khasisan ba'da an kana hamdan. Jadi intinya Allah SWT kemudian menciptakan Adam ini punya alasan tersendiri ya. Punya alasan tersendiri. Kata Allah, aku lebih tua daripada engkau. Kemudian di sini jawaban dari itu semua adalah ini, wa'allama Adamal asma. Jadi ternyata Allah SWT ngasih anti kerusakan. Anti kerusakan itu apa? Meng'allama, mengilmui, mengajarkan al-asma. Nama-nama, konsep-konsep, ya kan? Kullah semua. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan anti kerusakan, ya kan? Anti pertumpahan darah, kemudian anti yang lain-lainnya ya. Itu apa? Ilmu. Jadi kenapa bermasalah? Karena ilmunya di bawah masalah. Ilmunya tidak sebanding dengan masalah, atau ilmunya tidak melampaui masalah. Ketika ilmunya melampaui masalah atau seimbang dengan masalahnya atau di atas masalah, maka masalah itu akan bisa diselesaikan. Tapi begitu masalahnya di atas lebih tinggi daripada ilmunya, maka masalah itu akan terus berjalan, sehingga terjadi yufsidu fil ardh, sehingga terjadi pertumbuhan darah, kerusakan di muka bumi itu ya. Jadi ketika melihat sekarang terjadi kerusakan akhlak, kerusakan lingkungan, dan kerusakan yang lainnya, terjadi perumpamaan darah, sebenarnya sudah mengkhianati konsep ilmu, ya kan? Pertama mengkhianati konsep ilmu, ya, tidak menerima akan ilmu, ya kan? Yang kedua, kerusakan itu terjadi karena ilmunya kurang atau masalahnya melampaui ilmunya. Pengetahuannya tidak melampaui, masalahnya tidak bisa ditutupi oleh ilmunya, gitu kan? Sehingga terjadi masalah, gitu kan? Maka kemudian solusi yang harus kita lakukan adalah apa? Kita harus senantiasa thalabul ilmi. Maka diajarkan Rasulullah thalabul ilmi fardhatun, bahwa mencari ilmu itu wajib, ya kan? Wajib. Karena apa? Karena masalah itu setiap hari ada, Bu. Ya kan? Untuk mengimbangi masalah ya harus dengan ilmu. Ketika terjadi ketidakseimbangan di keluarga, ketidakseimbangan cara menghadapi anak, cara menghadapi suami, terjadi sesuatu yang tidak baik dalam keluarga, sesungguhnya adalah apa? Sesungguhnya ada dua perkiraan yang terjadi. Pertama, dia tidak mau melaksanakan ilmu berumah tangga baik karena dia udah tahu, ya kan? Yang kedua, tidak tahu ilmunya, gitu kan? Seperti itu. Ketika orang tahu bahwa bagaimana cara berbicara dengan anak supaya nyampe ke hatinya, kalau tahu ilmunya insya Allah. Toh psikolog bisa, gitu kan? Ya kan? Psikolog bisa, gitu. Toh dengan ilmunya itu bisa, insya Allah. Jadi intinya anti dari kerusakan itu adalah ilmu. Baik. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan untuk tadabbur pada kesempatan sore ini.